Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas cara menambahkan proses autentikasi pada Cisco router. Jadi proses autentikasi ini sangat penting ya ketika kita melakukan implementasi perangkat router pada suatu kasus misalkan. Nah, jika tidak ada proses autentikasi, maka setiap orang atau setiap pengguna dapat mengakses konfigurasi dari si perangkat Cisco tersebut. Bahkan mungkin bisa mengubah konfigurasinya karena memang tidak ada proses autentikasi. Dengan adanya proses autentikasi, maka hanya pengguna yang memiliki hak akses yang bisa melakukan perubahan konfigurasi. Nah, untuk mengenali siapa saja yang berhak, maka kita perlu menambahkan proses autentikasi tadi. Nah, pada perangkat Cisco router ada dua cara untuk menambahkan proses autentikasi. Jadi nanti autentikasi itu bisa diterapkan pada dua modenya. Yang pertama adalah pada mode user access-nya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada mode privilege access-nya. Oke, kita coba menggunakan packet tracer untuk simulator Cisco-nya. Tapi di sini juga berlaku sama pada perangkat asli Cisco-nya. Jadi ketika kita menggunakan perintah yang ada pada packet tracer ini juga bisa digunakan pada perangkat aslinya Cisco. Oke, kita misalkan menggunakan simulator router 1941. Oke, kita masuk ke CLI-nya. Kita menunggu proses booting. Nah, setelah proses booting, ini sama halnya ketika kita misalkan mengakses pertama kali perangkat router Cisco yang asli. Jadi ketika pertama kali akses, setelah proses booting, maka ketika kita tekan enter, kita sudah bisa masuk ke user exit mode-nya. Jadi langsung bisa masuk. Kita juga bisa masuk ke mode-mode yang lain, misalkan di privilege, kemudian di global configuration. Nah, ini tentu sangat berbahaya ketika kita sudah implement ya perangkat Cisco ini. Jadi setiap pengguna bisa mengakses seperti ini tentu sangat berbahaya. Makanya itu alasannya kenapa kita perlu menambahkan proses autentikasi. Nah, untuk melakukan proses atau menambahkan proses autentikasi paling tidak ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah kita menambahkan autentikasi pada mode user accept-nya dan mode privilege-nya dengan cara autentikasi berupa password. Nah, contohnya misalkan kita menambahkan dulu yang di user accept-nya, caranya adalah seperti ini. Line console no, kemudian kita bisa menggunakan password. Misalkan passwordnya adalah rahasia, kemudian login. Kita tambahkan perintah login. Nah, sebenarnya dengan menambahkan perintah ini, maka proses autentikasi pada user access sudah aktif. Kita bisa cek. Nah, sudah muncul password. Tadi passwordnya adalah rahasia. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita mau masuk ke user access, maka si pengguna perlu melakukan autentikasi berupa password. Namun untuk perintah password tadi, dia membuat password dalam bentuk plain text. Bisa kita cek di show running config.
bisa kita lihat bahwa password yang kita buat tadi terlihat. Jadi ada password yang rahasia tadi. Jadi di situ password yang dibuat dalam bentuk plain text atau clear text. Nah, kita bisa menambahkan enkripsi sehingga si password itu bisa terenkripsi. Caranya adalah dengan menambahkan perintah service password encryption. Oke, kita cek lagi sekali lagi. Nah, bisa kita lihat bahwa passwordnya terenkripsi dengan Cisco Encryption 7. Ini. Nah, tapi sebenarnya Cisco Encryption 7 ini kurang secure karena hasil enkripsinya ini masih bisa di-decrypt. Gitu. Nanti bisa ada cara yang lebih aman dengan menggunakan secret. Nah, ini bisa kita tambahkan ketika kita menambahkan proses autentikasi pada mode privilege. Nah, caranya seperti ini. Enable. Nah, ketika kita menambahkan enable, nanti ada dua pilihan yang bisa kita tambahkan, yaitu password atau secret. Kalau password berarti nanti dalam bentuk plain text. Nah, meskipun dalam bentuk plain text, sebenarnya bisa kita enkripsi dengan tadi yang service password encryption, atau kita bisa menggunakan secret. Secret ini ketika kita mengaktifkan perintah ini, maka si password akan langsung dienkripsi dengan Cisco Encryption 5, dan ini lebih aman. Jadi dibandingkan dengan yang 7 nanti. Jadi contohnya misalkan kita akan menggunakan secret, berarti enable secret. Kemudian misalkan tadi rahasia, misalkan ini adalah rahasia 2. Oke, kita cek ya. Oke, kita exit lagi. Nah, ini yang user exit tadi, ini adalah yang rahasia. Nah, kemudian enable. Nah, akan muncul password lagi. Nah, ini adalah yang rahasia 2. Nah, prosesnya seperti itu. Itu adalah cara pertama. Jadi kita bisa menambahkan password pada mode user access sama privilege. Kemudian ada cara kedua, yaitu dengan cara menambahkan username dan password pada awal ketika kita mau masuk ke iOS-nya atau kita masuk ke mode-mode user access dan sebagainya. Caranya adalah yang pertama kita harus membuat username dan password dulu. Caranya ya seperti ini, kita ketikkan username, nama username-nya apa, misalkan contohnya admin, kemudian kita set privilege-nya, misalkan 15. Jadi privilege ini mulai dari range-nya adalah 0 sampai 15. 15 itu adalah privilege tertinggi yang mempunyai hak akses full. Gitu. Nah, kemudian kita setelah set privilege, kita juga ada dua pilihan, bisa password atau secret. Misalkan kita ingin yang lebih secure, kita menggunakan secret. Misalkan rahasia 3. Rahasia 3 ini adalah password yang kita gunakan. Jadi username-nya adalah admin, kemudian password-nya adalah rahasia 3. Nah, username sudah terkreat. Nah, gimana cara mengaktifkan proses autentikasinya? Kita bisa masuk ke line console 0. Nah, kemudian kita ketikkan login lokal. Oke, sudah selesai. Dan kita tes. Nah, di sini akan muncul username. Berbeda dengan yang cara pertama tadi hanya muncul password. Nah, kalau yang di cara kedua nanti akan muncul username dan password. Tadi username-nya adalah admin, password-nya adalah rahasia 3. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa menggunakan yang cara pertama atau cara kedua, terserah masing-masing.
Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau yang cara pertama tadi kita bisa menambahkan password pada user access-nya dan privilege access mode-nya, atau kita bisa menggunakan cara kedua dengan menggunakan username dan password seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya cara pembuatannya, kemudian output-nya sudah kita simulasikan. Dan ini sama dengan ketika kita melakukan konfigurasi pada perangkat aslinya, maka output yang terjadi juga sama, cara konfigurasinya juga sama. Oke. Berikut penjelasan terkait cara menambahkan autentikasi pada Cisco router maupun pada switch manageable. Jadi untuk switch manageable juga sama ya, nanti caranya juga sama dengan yang pada router ini. Oke, cukup untuk penjelasan kali ini. Terima kasih.